بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segenap para jemaah Masjid Jami Al-Muhtadar yang mudah kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus Ketua DKM Masjid Al-Muhtadar beserta jajaran Bapak Ustadz Partai, kita satu bulan dan syukur para orang tua, para hujjah, para asatidz, bapak-bapak, ibu sekalian yang mudah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam senantiasa melimpah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada kesempatan beberapa menit ke depan untuk sama-sama kita saling mengingatkan, khususnya pada diri saya pribadi, dan juga menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala bertawassul bil haq wa tawassul bis sabr, untuk senantiasa memberikan nasihat berupa kebenaran dan juga memberikan nasihat berupa kesabaran. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam keadaan fitrah, dan Allah Subhanahu wa taala pun menginginkan, bahkan memerintahkan kepada kita semuanya untuk mempertahankan kefitrahan tersebut. Allah menurunkan para anbiya, para rasul, dan penerus pewaris dari para nabi, para ulama, para habaib, para asatidz, dengan tujuan agar mereka menyampaikan dan mengingatkan manusia agar mempertahankan kualitas kefitrahan. Sehingga ketika kita hadir di alam dunia ini dalam keadaan salimah, selamat dan kita, maka juga ketika kita kembali dari alam dunia ini pun dalam keadaan salimah, selamat dan kita. Karena tidak sedikit orang yang pulang dalam keadaan muslim, tetapi ketika meninggalkan alam dunia ini ditanggalkan predikat muslim ini. Makanya Bapak Ibu sekalian, kefitrahan itu banyak jalan, banyak cara. Ada dalam Islam itu yang namanya arah menuju kefitrahan itu ada tiga. Yang pertama disebut dengan tohar, yang kedua disebut dengan tazkiyah, dan yang ketiga disebut dengan istighfar ataupun taubat. Tohar ini dalam konotasi, dalam definisinya artinya suci, tetapi lebih dipakai dalam arti suci secara lahir, suci secara fisik, membersihkan badan kita, rapi pakaian kita, rapi rambut kita, rapi tempat sholat kita dari segala macam najis, dan juga rapi daripada jiwa ini dari atas kecil maupun atas besar. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam awal kali mendapatkan perintah untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan, salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, wa thiyabaka fatahhir. Wahai Muhammad, maka terhadap pakaianmu fatahhir, maka sucikanlah. Jangan pakai pakaian yang busuk, pakaian yang rapi, tidak ada najis yang menempel di pakaian itu. Sehingga apa? Orang pun akan percaya, orang pun akan simpati. Karena apa? Penampilan pakaian yang bersih pun akan menarik simpati orang lain. Bukan saja menarik simpati orang lain,
tetapi juga menarik perhatian Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita buang angin, mohon maaf Bapak, BAB, ya kan, perintahnya langsung toharoh dengan berwudu. Kalau kita hadas besar, ya, ibu ada yang haid atau hubungan badan, langsung sucikan dengan mandi, menghilangkan hadas besar. Karena apa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala inginkan kita detik-detik hari, tiap detik, tiap menit, tiap jam kita dalam keadaan tertahankan kesucian diri kita ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tazkiyah. Tazkiyah ini apa? Tazkiyah ini artinya pembersihan secara moralitas, pembersihan karakter-karakter buruk dalam diri seseorang. Bagaimana manusia hilang cara berpikir negatifnya, hilang sifat negatifnya, karakternya, egoisnya, sifat bakhilnya, sifat dan lain sebagainya yang tercela, karakter-karakter buruknya terkikis, itu dengan cara tazkiyah. Bagaimana meraihnya? Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya kepada kita semuanya dalam rangka mengikis daripada karakter-karakter buruk tersebut. Makanya salah satu diturunkannya para nabi, salah satu tujuan diturunkannya Nabi Muhammad SAW khususnya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa tuzakkihim kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Dan kamu mensucikan mereka. Mensucikan dari apa? Mensucikan dari karakter-karakter jahiliyah kepada karakter-karakter yang mencerahkan. Dulu orang membunuh anak perempuannya dengan apa? Dengan mudahnya. Dulu orang nikah gonta-ganti pasangan dengan gampangnya. Ada tata cara menikah begini Bapak Ibu sekalian dari zaman jahiliyah. Nak, datanglah kamu ke si A, minta benih dari dia. Kemudian sudah selesai, nak, kamu datang ke sana, minta benih dari dia. Nanti ketika lahir, nah, si ibu ini yang menentukan siapa bapak daripada si benih ini, si anak ini, si A ataupun si B. Nggak ada peraturan-peraturan yang memuliakan manusia dalam proses pernikahan. Rasulullah SAW diutus dalam rangka mentazkiyah, mensucikan karakter manusia. Dengan apa? Syariatnya. Salat contohnya, sedekah contohnya. Sedekah yang kita gelondorkan Bapak Ibu sekalian, 2.000, 5.000, 10.000, 100.000, sejuta, segala macam. Salah satu tujuan utamanya mensucikan diri dari karakter-karakter yang buruk. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara masalah zakat? Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kalau misalnya ada rasa membanggakan kita punya harta, membanggakan kita punya rumah, berarti kurang sedekahnya, Pak. Tuh. Kalau kita masih membanggakan kita punya mobil, nih mobil saya hebat, mobil saya paling bagus, beri cash, nggak pernah saya beli cicil. Kalau ada tutur kata yang membanggakan harta, berarti kurang sedekahnya. Mengapa? Orang yang rajin sedekah tidak akan pernah membanggakan dia punya harta, tidak akan membanggakan dia punya rumah, tidak akan membanggakan dia punya perhiasan segala macamnya. Kenapa? Karena sedekah mengikis, membersihkan sifat-sifat seperti itu. Ya, kalau masih ada membanggakan ini mobil nih keluaran baru nih, yang punya cuma 2 orang, nah bisa dulu gitu, saya sama si Anu, nah berarti sedekahnya kurang itu orang. Kenapa? Karena sedekah salah satunya mengikis sifat seseorang, mengungkit kekayaannya. Salat begitu juga, haji begitu juga, tazkiyah namanya. Mengapa orang kita disuruh untuk bertasbih, bertahmid, bertahlil? Habis sholat kita baca subhanallah, kita baca alhamdulillah, kita baca Allahu akbar. Salah satu tujuannya adalah mentasbihkan diri kita, mensucikan diri kita dari karakter yang buruk, dan juga mengagungkan siapa kita punya pencipta, dan juga bersyukur terhadap apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Jadi semua apa yang kita lakukan insya Allah akan bermanfaat terhadap pola pikir dan juga pola sikap.
Itu tazkiyah. Kemudian yang terakhir adalah taubah. Taubat baik secara lisan maupun secara perbuatan. Secara lisan dengan mengucapkan kalimat Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, ataupun secara perbuatan dengan menjalankan sholat sunnah taubat. Seminggu sekali silakan, sebulan sekali silakan, setahun sekali silakan. Jangan sampai tidak sama sekali sepanjang hidup kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara Allah, media yang Allah Subhanahu wa taala siapkan pada kita semuanya agar nanti kembali rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala saliman akidah, selamat akidah kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, dalam Al-Qur'an itu Allah padukan cinta, dua cintanya. Dalam surah Al-Baqarah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang senantiasa bertaubat, dan Allah mencintai orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Bapak Ibu cari dalam Al-Quran ayat yang sama, yang mirip kayak gitu, kagak ada. Satu ayat Allah mengungkapkan cintanya kepada dua golongan dengan mengulang kata yuhib. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang suka bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang yang senantiasa mensucikan diri. Dua kelompok yang disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dipisah perasaan cintanya. Beda rasanya. Padahal kalau misalnya redaksi ayatnya Bapak Ibu sekalian, kalau redaksi ayatnya innallaha yuhibbut tawwabina wal mutatahhirin, bisa gak? Bisa aja. Kenapa Allah mengulang kata cinta? Lil ihtimam, menandakan ada perhatian sangat khusus, cinta Allah yang secara khusus kepada mereka yang senantiasa bertaubat dan juga mensucikan diri. Beda kan? Kalau misalnya Bapak Ibu punya anak 3, Aina, nama pertama namanya siapa? Misalnya Rahmat, Bapak cinta kepadamu. Anak kedua perempuan namanya Saroh, Maisaro, Bapak cinta kepada kamu. Kemudian anak yang ketiga namanya Puji, Bapak cinta kepada kamu. Masing-masing kita mengucapkan cintanya pada tiap-tiap individu. Kemudian jika dibandingkan dengan kalimat Nak, Bapak cinta kepada kalian semuanya, kira-kira lebih bahagia mana kalimat yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Cintanya ya Allah, Allah kasih innallaha yuhibbut tawwabin. Makanya Bapak Ibu sekalian, bulan Sya'ban ini akumulasi dari semuanya. Ini persiapan Ramadan, akumulasi semuanya. Kalau dalam Syekh Zahidi dia mengatakan bulan Rajab itu tathhirul badan, kalau bulan Sya'ban tathhirul qalbi, kalau bulan Ramadan ditanwiril qalb. Bulan Rajab itu bulan untuk mensucikan kita punya badan fisik, bulan Sya'ban untuk mensucikan kita punya hati, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk menyinari daripada hati. Jadi bulan Ramadan bukan bulan untuk mensucikan diri lagi, tetapi kita sudah menyinari hati kita. Disucikan di bulan Sya'ban, disucikan di bulan Rajab, dan disucikan di bulan Sya'ban. Makanya para ulama ketika masuk bulan Sya'ban, udah tutup, Imam Malik tutup kitab Al-Muwatta'nya, udah ya baca Al-Muwatta'nya sampai sini aja. Udah masuk bulan Sya'ban, saya mau fokus baca Al-Quran, tutup. Imam Malik. Begitu juga para ulama-ulama terdahulu, kalau masuk bulan Sya'ban, aktivitas taklim yang rutin libur. Makanya ada tradisi di kita ya, kalau udah bulan Sya'ban perasaan udah pengen di rumah aja dah ya, taklim rutin liburin aja. Mau ngapain? Para ulama terdahulu kalau masuk bulan Sya'ban udah fokus baca Al-Quran. Makanya bulan Sya'ban disebut juga dengan Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Nah begitu pula bulan Sya'ban ini disebut dengan Syahrus Salawat. Sehingga secara akumulasi Bapak Ibu sekalian, semua ajaran-ajaran yang ada di bulan Sya'ban ini, ajaran-ajaran utama yang ada di bulan Sya'ban ini, kalau bisa kita lakukan secara istiqomah. Baca Al-Quran kita lakukan secara istiqomah,
Sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita lakukan secara istiqomah. Kemudian juga memperbanyak sholat di bulan Sya'ban ini pun kita lakukan secara istiqomah. Mengapa? Ditathhiril qalb, ditazkiyatin nafs, untuk mensucikan kita punya hati dan untuk mensucikan kita punya karakter. Sehingga kalau masuk bulan Ramadan nanti, kita sudah bukan lagi memasuki bulan suci, kita sudah memasuki bulan yang suci. Kenapa? Diri kita sudah suci. Tinggal di bulan suci Ramadan adalah tinggal menyinari kita punya hati. Makanya jangan terbalik, ya, jangan terbalik. Masuk bulan Ramadan baru ngebet Al-Quran, langsung dikeber 1 juz, habis itu udah begitu kecapean. Hari kedua ngeber setengah juz, kecapean juga. Kenapa bang kecapean? Ya udah lama nggak baca Quran. Makanya bulan Sya'ban dicicil terus, grafik kita harus naik baca Quran nih, sehingga ketika bulan suci Ramadan, wah udah terbiasa kita dengan membaca Al-Quranul Karim. Makanya dalam kitab Dunatun Nas ini dikatakan, bulan Sya'ban dikatakan li'annahu yatasya'ab fihi khairun katsir, karena kebaikan di bulan Sya'ban ini bercabang-cabang banyaknya, ya, bercabang-cabang di bulan Sya'ban ini. Dianjurkan di bulan Sya'ban memperbanyak kualitas dan kuantitas ibadah, khususnya sholat. Mengapa khususnya sholat? Dalam buku Latahzan Syed Al-Qarni dia mengatakan begini, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada hambanya, salah satu petikan yang beliau ambil adalah wa ma yataqarrabu ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu. Tidaklah seseorang hambaku bertaqarrub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai selain dari yang telah aku fardukan kepadanya. Ayat Syed Al-Qarni dia mengatakan, kalau seseorang ingin mengukur betapa besar cinta Allah kepadanya, maka ukurlah berapa besar kualitas sholatnya. Karena taqarrub yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah taqarrub yang nuansanya adalah ibadah wajib. Kalau ibadah wajibnya itu sudah terjaga dengan baik, waktunya terjaga dengan baik, syarat dan rukunnya terjaga dengan baik, tepat waktu, saf pertama, berebut di saf pertama, maka sebesar itulah cinta Allah kepadanya. Tetapi ketika seseorang mengalami futur, apa futur itu? Ogah-ogahan, ya, sedikit-sedikit main petasan. Salat bang, tar. Bang, salat, tar. Bu, salat, tar. Ikatan cinta masih ada, nanti aja. Misalnya, tar. Maka sebesar itulah cinta Allah kepadanya. Makanya hadirin sekalian, di bulan Sya'ban ini, yuk kita perbanyak ibadah salat yang fardu maupun yang wajib, yang sunnah. Karena itulah yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam salat terhimpun 3 perangkat pensucian. Yang pertama tathhir, sebelum salat kita wudu. Yang kedua tazkiyah, ibadah salat itu ya akan mengikis karakter-karakter buruk. Dia akan terus berbau dengan masyarakat, dia akan memiliki sifat terbuka, dia akan royal pada agamanya, dia akan royal pada masyarakatnya, dia memiliki jiwa sosial yang tinggi dengan ibadah salat. Yang terakhir, ibadah salat terdapat unsur yang namanya taubat ataupun istighfar, permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah ketika duduk di antara 2 sujud, apa doa yang kita baca? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kalimat yang pertama, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Di dalam salat ada unsur istighfar. Makanya ketika kekuatan muslim itu ada pada salatnya, maka tegakkanlah salat itu. Insya Allah kita akan senantiasa terus meraih cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, inilah yang bisa Al-Faqih sampaikan terkait persiapan kita memasuki daripada bulan suci Ramadan. Di bulan Sya'ban ini terus kita berpacu memperbanyak volume dan kuantitas serta kualitas daripada ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulailah untuk terus memperbanyak, meningkatkan membaca Al-Quranul Karim, kemudian juga bersolawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima turun di bulan ini. Begitu pula perubahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram pun turun di bulan Sya'ban. Makanya padukan salat dan salawat. Insyaallah kita menjadi hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca suratul Fatihah, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمد الشاكرين الحمد الناعم الحمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمعلمين في الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واسع المغفرة ويا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.